Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dewa Ibu Triwirantari, merupakan dosen tetap S1 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana dengan NIDN 081092 Izinkan saya pada kesempatan kali ini memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Dinamika Pemberdayaan Masyarakat. Dalam mengajar, saya selalu menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu delivery, di mana saya akan menjelaskan bagaimana menerapkan 3 komponen ini. Berikut adalah outline dari pemaparan yang akan saya sampaikan, yaitu dalam bidang delivery merupakan cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Pada komponen delivery ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, pembelajaran, metode, dan juga pengajarannya. Saya menggunakan metode pembelajaran student centered learning, di mana mahasiswa mampu untuk mandiri, kreatif, dan berpikir kritis, menyampaikan materi sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS sesuai dengan RPS, di mana deskripsi mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi administrasi publik, di mana mata kuliah ini akan mempelajari terkait dengan kolaborasi governance serta bagaimana mahasiswa akan turun lapangan untuk mengetahui UMKM yang ada di masyarakat. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan terkait dengan proyek kelompok pemberdayaan masyarakat sebagai tugas akhir. Mahasiswa diharapkan mampu menyusun proyek UMKM untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah ini. Adapun capaian mata kuliah yang ingin dicapai oleh Dinamika Pemberdayaan ini, yaitu pertama, capaian S1 tentang sikap, yaitu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, CPL sikap, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Adapun capaian ketiga, yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta dengan tanah air. Adapun yang keempat adalah taat hukum dan juga disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, menunjukkan sikap bertanggung jawab dan bekerja di bidang keahliannya. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah Dinamika Pemberdayaan Masyarakat ini, yaitu pertama adalah menganalisis teori dan mampu menguasai teori serta konsep dinamika pemberdayaan masyarakat ini, dan menganalisis isu-isu pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, mampu memahami, menganalisis pendekatan strategi pemberdayaan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran dari matriks keterampilan umum yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu menerapkan sistem pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri terukur dalam sektor publik. Selanjutnya adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang administrasi publik, juga kebijakan berdasarkan atas analisis terhadap inovasi dan data yang ditemukan pada dokumentasi serta data-data di lapangan. Selanjutnya, mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi dan melakukan supervisi pada evaluasi dalam penyelesaian tugas yang ditugaskan kepada mahasiswa yang berada di bawah tanggung jawab dosen pengampu mata kuliah Dinamika Pemberdayaan. Terakhir, mahasiswa mampu mendokumentasikan, mengamankan, dan juga menemukan kembali data serta menjamin keabsahan dan mencegah plagiarisme. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran dengan matriks keterampilan khusus, yaitu pertama adalah mampu mengidentifikasi topik-topik kajian, yang kedua adalah mampu menganalisis dan mengevaluasi administrasi publik, dan mampu menggunakan prinsip-prinsip administrasi publik dengan menggunakan prinsip dan konsep dinamika pemberdayaan pada seluruh topik administrasi publik. Yang terakhir adalah mampu merancang proyek pemberdayaan masyarakat seperti UMKM, BUMDes, serta koperasi desa. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mampu menguasai prinsip-prinsip pemberdayaan, kemudian yang kedua adalah mampu menguasai metode survei, penelitian lapangan, studi kasus, dan juga studi dokumentasi. Yang ketiga,
mampu bekerja sama dengan tim dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan menyelesaikan masalah serta proyek yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Yang keempat, menerapkan pemikiran secara logis, kritis, dan sistematis, dan melakukan inovatif-inovatif baru dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan serta teknologi yang akan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Dalam pemecahan masalah, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, baik studi kasus dalam bidang UMKM, serta merancang proposal penelitian dengan paradigma penelitian kuantitatif, kualitatif, maupun data-data sekunder yang dibutuhkan dalam proyek ini. Selanjutnya, bahan kajian atau pokok bahasan dalam topik mata kuliah dinamika pemberdayaan ini adalah pertama, teori dan konsep serta ruang lingkup. Mahasiswa mampu memahami menganalisis pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi manajemen sosial, jejaring, kepercayaan masyarakat sebagai modal sosial. Dan ketiga, mampu menganalisis, mengidentifikasi isu-isu pemberdayaan. Yang keempat, mampu memahami, menganalisis pendekatan dan strategi pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, mampu menjelaskan tahap-tahap pemberdayaan masyarakat secara terstruktur. Yang keenam, mampu menjelaskan LSM dan lembaga donor pemberdayaan serta peran-peran dan strategi dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan yang ketujuh, mampu menganalisis dan mengevaluasi program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, mahasiswa menyelesaikan proyek melalui proposal sebagai tugas akhirnya. Komponen yang kedua adalah interaction. Komponen ini berfokus pada interaksi antara dosen dan mahasiswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Untuk mata kuliah ini, interaksi dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung di kelas. Komponen yang ketiga yaitu komponen tentang asesmen, di mana asesmen ini adalah pemberian tugas guna mengukur kemampuan mahasiswa. Ini saya lakukan secara objektif dan mengukur kemampuan masing-masing mahasiswa. Adapun penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah dinamika pemberdayaan ini ialah satu, yang pertama, memberikan reward bagi mahasiswa yang berpartisipasi aktif dalam mata kuliah ini. Yang kedua, memberikan punishment bagi mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas. Hal ini saya lakukan untuk melatih disiplin mahasiswa. Yang ketiga, menggunakan sarana penunjang berupa OASE dan juga Google Classroom. Adapun komponen penilaian yang saya bagi menjadi dua, yaitu proses dan hasil. Komponen penilaian yang pertama yaitu asesmen presentasi dan diskusi kelompok dengan bobot sekitar 20%. Kuis dengan bobot 10%. Dan yang kedua, komponen hasil yaitu UTS dan UAS yaitu 35% dan UAS 35%. Adapun rentang nilai sarjana sesuai dengan penetapan dari universitas yaitu lebih dari 80 sampai 100 mendapatkan nilai A, rentang nilai 71 sampai 79 mendapatkan nilai B+, rentang 65 sampai 70 mendapatkan nilai B, 60 sampai 64 yaitu C+, 55 sampai 59 yaitu nilai C, sedangkan rentang nilai 50 dan 54 yaitu D+, 40 dan 49 adalah D, sedangkan 0 sampai 39 nilai E. Adapun rubrik penilaian presentasi kelompok dan juga penilaian individu, penilaian yang saya gunakan untuk presentasi yaitu penilaian individu dan kelompok dengan capaian pembelajaran mampu memahami mata kuliah dinamika pemberdayaan masyarakat. Adapun indikator yaitu kemampuan berargumentasi dalam forum diskusi. Yang kedua, kemampuan analisis secara tajam dan mendalam. Yang ketiga, menggunakan data dan informasi terbaru sebagai sumber bacaan. Yang keempat, kemampuan presentasi dan penyajian ilustrasi berupa PPT, media gambar, data, video, serta alat penunjang lainnya. Yang kelima, mahasiswa mampu menyimpulkan apa yang menjadi objek dari presentasi yang telah dipresentasikan oleh mahasiswa. Adapun skala yang saya gunakan yaitu skala 1 sampai 4, di mana skala 1 kurang, skala 2 adalah cukup, skala 3 adalah baik, dan skala 4 adalah sangat baik. Adapun rubrik penilaian individu dalam presentasi kelompok mata kuliah dinamika pemberdayaan masyarakat, saya menggunakan indikator partisipasi. Yang kedua, berpikir kritis
Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Dan yang keempat, manajemen waktu. Dengan skala 1-4, yaitu merupakan nilai kurang, kedua cukup, ketiga baik, dan keempat adalah sangat baik. Berikut saya akan menayangkan rekaman proses pembelajaran tatap muka yang dilakukan pada mata kuliah Dinamika Pemberdayaan Masyarakat. Selamat siang semuanya. Hari ini teman-teman, ini kan mata kuliah Dinamika Pemberdayaan Masyarakat tuh. Jadi di mata kuliah ini sekarang ini kan kita sudah pertemuan ke-4. Jadi pertemuan ke-4 ini kita akan membahas terkait dengan CBT, Community Based Tourism. Nah, jadi di Community Based Tourism ini sebenarnya mereka itu memanfaatkan masyarakat lokal, tapi masyarakat lokal itu diberikan kesempatan nih membuat suatu kelompok-kelompok kecil untuk melihat lagi potensi desa yang dimiliki oleh desa tersebut. Di sini kita lihat dulu ya teman-teman. Nah, pendekatannya ini sebenarnya dia lebih community based tourism, dia dekat dengan pariwisata. Jadi sebenarnya cara kerja dari rumus dari community based tourism itu ada nih, sebenarnya ada rumusnya. Kenapa ada rumusnya? Karena dalam community based tourism itu dia harus menemukan potensi yang dimiliki. Apa itu potensi yang dimiliki? Kayaknya kalian pernah melihat adanya desa wisata? Berarti desa wisata itu sudah memiliki potensi. Jadi kalau misalnya dilihat dari rumusnya ada potensi lokal, contohnya itu adalah tenganan pegengsingan ya kita. Nah, tenganan pegengsingan itu kan dia punya bentuk. Potensi yang dimiliki adalah warisan wisata budaya karena dia memiliki tenun. Udah masuk. Plus masyarakat, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakatnya kira-kira siapa yang menenun di pegengsingan? Boleh nggak kalau saya datang ke sana dulu? Bisa, tapi saya sebagai wisatawan. Tapi kalau saya menjualnya dan membuat UMKM di sana boleh? Tidak, karena rumusnya adalah partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat itu tentunya adalah masyarakat lokal. Lalu ada pemberdayaan. Pemberdayaannya ini kira-kira kalau contohnya tenun pegengsingan, pemberdayaannya bisa nggak dia jual tenun itu? Bisa. Itu salah satu contohnya pemberdayaan dan pelestarian. Kok bisa ya pelestarian dicontohin di sini? Kalau dicontohin sama tenun, bisa nggak dia melestarikan tenunnya? Bisa. Warisan budaya ya. Jadi rumus ini merupakan konsep dari CBT. Nah, di sini hal yang perlu dilakukan. Dan selain di 4 perumusan itu, kalau kalian masih melihat kebijakan publik, ada identifikasi masalah, ya kan? Ada identifikasi masalah, terus bagaimana implementasi. Nah, sama aja. Community tourism itu juga menjelaskan terkait dengan apa identifikasi, tapi potensinya. Ya, potensi apa yang dimiliki? Terus partisipasi masyarakatnya, lalu pemberdayaan, ada pengelolaan wisata, terus ada kunjungan wisatawan, terus ada pelestarian dan sustainable tourism. Nah, notes-nya potensi ini tidak hanya alam, tapi ada tradisi, terus sumber daya manusia, lalu partisipasinya adalah dengan cara musyawarah atau perencanaan. Lalu pemberdayaannya itu bukan semata-mata hanya membuat UMKM atau apa, tapi dia lebih ke pelatihan dan penguatan dari kapasitasnya. Satu lagi adalah pengelolaan wisata UMKM ataupun atraksi. Ada nggak di sini desa yang memiliki atraksi? Contohnya apa ya? Probolinggo yang apa lagi? Ini buat apa? Ya Ponorogo. Oh ya Ponorogo. Lagi itu atraksinya ya? Lagi ada lagi nggak kira-kira? Kalau daerah saya ada namanya desa wisatawan. Misalnya kayak sempat rumah ada gitu. Terus kalau atraksinya dia tarian caci ada tarian caci. Oke, jadi ada festivalnya tidak? Ada festivalnya? Ada. Biasanya kalau di Bali itu kita mengenal adanya festival juga ya. Ada beberapa kali yang memang kita tayangkan di setiap 1 tahun atau 2 kali dalam 1 tahun atau beberapa kali, itu tergantung dari kebutuhan. Nah, sama aja di Probolinggo pun menyatakan bahwa adanya tarian Probolinggo gitu ya. Oke. Ada yang bisa jawab? Oke. Jadi kenapa CBT itu penting? Yang pertama karena potensinya itu punya daerah, setelah itu masyarakat. Jadi masyarakat itu yang disejahterakan. Masyarakat itu yang benar-benar dapat 100% hasil dari potensi daerahnya itu sendiri. Oke, ada lagi katanya potensinya yang penting ya dan mendapatkan hasilnya ya. Oke. Kira-kira apa lagi yang bisa dicontohkan kenapa CBT ini penting? Ada yang ingin menjawab? Pembangunan ekonomi ini tuh seringkali mengabaikan pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal. Tapi CBT itu menggunakan masyarakat sebagai objek pembangunannya
pembangunannya yang berperan sebagai aktor utama. Dia akan membangun pemberdayaan masyarakat berupa pemanfaatan potensi alam lokal SDM-nya yang dimiliki oleh daerah. Ya, oke, kita lanjut pada ekonomi leakage. Pemanfaatan masyarakat atau daerahnya kita mengenal kebalikan ekonomi leakage. Jadi dia menahan perputaran uang di desa, terus meningkatkan ekonomi lokal, lalu memperkuat usaha masyarakat. Ini yang di sini. Lalu di ekonomi leakage ini ada kepemilikan usaha ada dari pihak luar. Nah, ini sudah menentang dari CBT. Kenapa demikian? Karena yang seharusnya CBT itu memanfaatkan masyarakat lokal, tapi di ekonomi leakage ini dia memanfaatkan investor. Artinya ini menentang dari konsep dan rumus dari CBT. Kira-kira daerah di Bali mana nih yang paling banyak investornya? Jadi Ubud. Terus lagi apa lagi? Nusa Dua. Nah itu hutan. Jadi semua daerah itu yang disebutkan itu sudah terkontaminasi dari keluarlah dari CBT karena dia kebanyakan yang berada di sana atau yang memiliki usaha itu adalah orang luar investor. Ya, ekonomi leakage itu tenaga kerja dari luar daerah. Banyak nggak orang Bali tidak mendapatkan persenan dari suatu usaha? Banyak, karena sedikit banget yang melibatkan masyarakat lokal. Nah misalnya nih Indomaret ya, kalau misalnya dilihat lagi Indomaret itu kan kebanyakan orang luar ya yang bekerja dibandingkan orang Bali sendiri. Nah ini perbedaan dari ekonomi leakage-nya. Kalau itu keuntungan keluar daerah, lalu ada wisatawan, terus ada hotel besar dan investor. Namun di community-based tourism, ekonomi non, terus adanya wisatawan, usaha masyarakat, dan yang paling penting adalah pendapatan masyarakat. Artinya masyarakat itu sejahtera di sini. Namun pada ekonomi leakage ini keuntungannya keluar dari daerah. Ya, kira-kira kalian paham kan terkait dengan perbedaan ekonomi leakage dan sisi-sisi? Paham ya? Oke, tapi saya ada pertanyaan nih. Kira-kira ada nggak yang bisa menjawab terkait dengan ekonomi leakage ini kan jelas merugikan ya? Mengapa banyak daerah tetap memilih investasi? Kira-kira ada yang bisa jawab? Oke, dari kita bahkan. Oke, menurut saya kenapa banyak daerah yang lebih banyak memilih investasi pariwisata konvensional? Karena investor luar itu menawarkan modal yang banyak dan hasil yang instan. Sedangkan jika CBT itu kan memerlukan waktu yang lebih banyak ya untuk membangun kapasitas masyarakat, mulai dari pelatihan hingga membangun kepercayaan diri untuk membangun usaha sendiri. Nah, menurut saya jika ekonomi leakage ini dalam jangka pendek itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan membangun CBT dari awal. Oke, terima kasih Monika. Ada lagi? Oke, Dela. Jadi setelah mendengar jawaban dari Jaika tadi, muncul pertanyaan, apakah CBT sebenarnya kalah kompetitif dibanding dengan pariwisata konvensional dalam jangka pendek? Dan bagaimana cara menyeimbangkan agar CBT itu tetap menarik secara ekonomi tanpa kehilangan prinsip sustainability atau keberlanjutannya? Satu, kenapa demikian? Karena Bali itu sebelum adanya investor, dia tidak bisa berkembang dengan pihak ketiga. Jadi mereka itu harus menemukan investor yang luar biasa. Namun kenyataannya, ketika menemukan investor tapi hilang dengan jalur hijaunya. Jadi jalur hijau digunakan sebagai pembangunan, sehingga itu merugikan Bali. Bali itu zaman dulu itu nggak pernah banjir. Tapi dengan adanya investor yang berlebihan dengan pembangunan overtourism ini, lalu banjir itu terjadi karena serapan airnya itu tidak jelas dan sangat berkurang ya. Nah itu kebanyakan itu yang hilangnya konsep dari pemerintah. Penting nggak ekonomi leakage? Penting banget karena lihatlah Bali sebelum 5 tahun sekarang sampai 5 tahun sebelumnya berkembang tidak? Berkembang pesat ya. Bahkan UMR-nya pun sangat meningkat. Itu sebenarnya. Cuman kerugiannya itu banyak. Daerah-daerah yang seharusnya jalur hijau tapi tetap dibangun. Sawah yang ada di Ubud nih dibangun. Tapi ada nggak manfaatnya? Manfaatnya itu di bidang ekonomi, pendapatan besar, PAD dan sebagainya. Namun kita mengesampingkan potensi alam yang dimiliki. Jadi banyak sekali daerah-daerah yang tidak memperhatikan hal tersebut. Ada nggak kebijakannya? Ada kebijakan jalur hijau. Namun seandainya petani disuruh memilih, apakah dia mau bertani atau menjual tanahnya? Karena instan mendapatkan uang. Kalau bertani tidak didukung oleh pemerintah. Mana pernah pemerintah memberikan perhatian khusus dengan petani? Enggak kan? Jadi kebanyakan orang-orang itu lebih baik dia merelakan mendapatkan keuntungan besar. Itu dari ekonomi sedikit. Apakah sudah dijawab ya? Terima kasih. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut ke usaha masyarakat ya. Jadi di sini salah satu contohnya dari CBT. Jadi usaha masyarakat yang kita kenal pada CBT itu adalah homestay,
Ada daerahnya yang banyak banget nih homestay-nya. Itu benar. Ya, tapi kebetulan ada daerahnya di Tabanan. Itu benar. Di Tabanan, iya sudah banyak juga. Tabanan gimana nih? Kira-kira banyak nggak? Ada. Ada homestay ya. Kayaknya setiap daerah sudah ada homestay-nya ya. Nah itu CBD. Terus UMKM lokal. Contohnya UMKM lokal, siapa yang tahu nih contohnya kira-kira? Nanti ada pemandu lokalnya ya. Nah itu salah satu contohnya. Terus petani lokal, walaupun banyak berkurang tapi masih ada. Kira-kira di tempat kalian ada masih ada sawahnya? Daerah mana tuh kira-kira sawahnya? Ya. Satu Kupang, oke. Kita membahas real dari Tenganan Pegeringsingan. Di Tenganan Pegeringsingan itu pengelolaan wisatanya itu dia lebih ke masyarakat adat. Perbedaannya itu, kalau tadi masyarakat lokal, tapi ini ke masyarakat adat. Terus pelestarian budaya itu merupakan salah satu contoh dari Tenganan Pegeringsingan. Lalu ada pengembangan UMKM lokal. UMKM lokalnya apa ya tadi? Ingat? Tentunya Pegeringsingan itu. Lalu adanya pelestarian lingkungan dan tata ruang. Nah ini salah satu contoh dari tenun yang ada di Tenganan Pegeringsingan. Ini ya. Lalu partisipasi masyarakatnya tinggi banget nih karena terlibat dalam pengelolaan wisata. Terus ini ada kepemilikan lokal, ada produk dan usaha yang dikelola. Nah, kalian pernah ke Tenganan Pegeringsingan tidak? Nah, selain tenun, mereka itu juga painting tenun. Nah itu juga termasuk dalam produk lokal yang dimiliki oleh Tenganan. Terus ada budaya, terus ada ekonomi. Ekonominya ini artinya ketika kita datang ke sana kan kita bayar nih. Nah, jadi pendapatan desanya juga. Terus ada keberlanjutan yaitu tata ruang desa adat ini dipertahankan. Jadi hanya Tenganan Pegeringsingan contoh CBD-nya plusnya itu adalah keberlanjutan. Artinya adat ini dipertahankan dengan cara tenun itu masih diproduksi dengan cara yang sama. Jadi dia tidak menggunakan alat modern gitu, tapi masih menggunakan alat tenun itu. Oke, nah salah satu contohnya ini adalah ini dari saya, tapi memang benar ke Tenganan. Cuma ini penelitiannya itu adalah terkait dengan partisipasi masyarakat adatnya, tapi dia lebih ke ekonomi. Jadi ini sebenarnya jurnalnya, tapi kalau secara penelitian itu adalah ini asli. Jadi peran desa dalam jaringan ekowisata desa. Nah kerjanya konsepnya sama, tapi JED itu lebih kepada community based tourism-nya, tapi plus bagaimana pengelolaan rumah. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa ada pelatihan nih ataupun apa yang dilakukan atau kalau kita ke sana itu ada cooking kelasnya, trekking, serta tenun dan lontar serta melukis. Melukis ini yang saya bilang adalah melukis cangkang telur, terus ada lontar dari. Nah ini merupakan program paket wisata jika kalian berkunjung di Tenganan Pegeringsingan. Kebanyakan sih untuk masyarakat warga asing ya yang datang dan mereka akan menawarkan paket wisata ini. Terus Tenganan Pegeringsingan itu dia memiliki kolaborasi dengan Yayasan Wisnu. Jadi Yayasan Wisnu ini memberikan pelatihan kepada masyarakat terutama muda-mudinya untuk melakukan pelatihan terkait dengan pelatihan cooking class atau pemandu wisata lokalnya dalam trekking. Karena mereka itu kan memiliki hutan adat. Jadi hutan adat itu bisa digunakan untuk trekking. Ini ada inovasi pemberdayaan ya teman-teman. Kalau misalnya kalian melihat inovasi pemberdayaan kan banyak banget tuh. Salah satu contohnya itu adalah ini. Misalnya kita memanfaatkan sampah. Kalian pernah mendengar oktopus? Oktopus itu salah satu bank sampah yang dimiliki oleh mantan suaminya Raisa. Iya, Hamis Daud. Hamis Daud itu salah satu contoh owner. Cuman oktopus itu tidak berjalan karena ada kesulitan dalam toilet lah keuangan. Contohnya adalah greening village, itu terkait dengan sama juga sampah tapi dia lebih modern. Jadi ini salah satu nih, ini oktopus. Tapi greeningnya juga ada sih sama. Dia klaimnya dengan oktopus tapi ada barcode yang memang setiap akun itu memiliki
account bank, jadi dia nukarin sampah terus langsung dapat berapa jumlah sampah yang ditukar dalam rupiah. Nah, satu lagi ini ada aplikasi Fisgo. Nah, ini salah satu aplikasi di mana aplikasi Fisgo ini dia itu mancing, tapi mancingnya itu dia mengetahui di mana sih letak dari ikan-ikan yang ada di perairan atau di laut. Nah, ini aplikasi Fisgo. Iya, ini aplikasi Fisgo, tapi ini diluncurkan dari Kabupaten Bandung. Ya. Tampilan Fisgo-nya itu adalah ini. Nah, jadi kita melihat ya di sini ada informasi cuacanya, lalu ada pasang surut, terus ada gawat darurat atau pantauan jumlah usernya atau enggak tambahan jenis ikan. Jadi lengkap banget di Fisgo ini. Jadi kalian itu, terus muncul pertanyaan kan, boleh nggak kalau kita yang pakai? Nggak boleh, karena ini khusus untuk nelayan. Karena aplikasi Fisgo ketika kita mendaftar itu ada jenis pekerjaan yang ditampilkan. Jadi nggak boleh masyarakat biasa. Ya. Satu lagi yang paling mencengangkan, ya, itu ada Visit North Bali. Visit North Bali ini dia menduplikasi. Kalian tahu Traveloka? Tahu. Dia menduplikasi Traveloka. Jadi ini milik dari Pemda Buleleng. Tapi lebih spesifiknya itu adalah Dinas Pariwisatanya. Jadi Dinas Pariwisatanya ini menampilkan Buleleng Destination Visit North Bali. Jadi mengetahui hidden gem yang ada di Buleleng. Satu lagi ini adalah GoDevi. Jadi GoDevi ini virtual tourism. Jadi kalian ngeklik apa desa apa nanti kalian jalan-jalan secara virtual. Oke, kira-kira itu contoh dari aplikasi pemberdayaan masyarakat. Ada pertanyaan nih, contoh inovasi pemberdayaan. Kira-kira ada nggak yang menemukan contoh dari aplikasi pemberdayaan? Ini namanya Smart Kampung, Bu. Itu aplikasi milik pemerintah yang terintegrasi sampai desa dan bisa diakses juga lewat handphone. Ini sekarang saya buka aplikasinya. Di dalam aplikasinya itu ada mirip kayak sama aplikasi yang di Buleleng tadi, Visit itu. Ada promosi pariwisata di situ, Bu, di mana di dalam pariwisata situ pemerintahannya itu ngasih kayak tahu food cart semacam seperti itu untuk UMKM, termasuk juga PKL pedagang kaki lima untuk berjualan gitu, Bu. Terus di aplikasi ini juga ada daftar event besar di Banyuwangi, Bu. Menurut saya ini juga membantu pemberdayaan UMKM, Bu, dengan adanya informasi berita kayak gini, event-event besar di Banyuwangi kayak gini. Oke, Helmi terima kasih ya tadi udah menyampaikan terkait dengan Smart Kampung yang ada di Banyuwangi, ada aplikasinya yang memang mengkhususkan adanya UMKM di sana ya dan pemberdayaan masyarakat. Oke teman-teman, kira-kira ada pertanyaan nggak? Sudah jelas? Oke. Karena materi hari ini sudah jelas dan jadi tadi juga udah ada pertanyaan, terus ada diskusi, contoh-contoh yang diberikan oleh Helmi. Jadi ada tugas ya buat kalian. Jadi itu tugasnya itu adalah minggu ke-5 ini ya. Nah, tugasnya itu kalian mencari. Nah kalau Helmi tadi ada di Smart Kampung, jadi kalian mencari aplikasi mirip. Ya, tapi khususnya itu adalah pemberdayaan masyarakat. Boleh nggak kira-kira aplikasi dari MPP? Boleh. Boleh? Boleh. Tergantung ya, apakah ada nggak pemberdayaan gitu. Misalnya manajemen pelayanan pabrik, ada nggak aplikasinya misalnya? Kan ada pasti. Tapi kalau misalnya secara administratifnya hanya mengulas administrasi yang ada di bidang, tidak boleh. Jadi harus mencari aplikasi yang memberdayakan masyarakat lokal. Oke? Kalau ada pertanyaan kira-kira dengan tugas ini sudah jelas? Aplikasinya bebas dari daerah pajak, harus Iya. dari daerah asal. Boleh, bebas ya, sekreasinya kalian. Oke? Itu aja? Sudah jelas teman-teman? Oke, terima kasih. Untuk itu kita ketemu di minggu ke-5 sudah membawa aplikasi dan nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, terima kasih semua. Selamat siang.